Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum? La'alakum bi khairin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dalam bahasa Arab dalam kitab Rasulullah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran yang ke-16. Setelah kita kemarin menyelesaikan di pelajaran ke-15 tentang mudhaf ilaih dengan dhamir muttasil, ya, antuna, sebelumnya antum, kemudian antuna. Maka sekarang di pelajaran ke-16 insyaallah kita akan bahas lagi tentang jamak. Bedanya sekarang pelajaran jamak yang ghairu akil. Kalau kemarin di pelajaran ke-13 itu jamak tapi jamaknya berakal, ya, yaitu manusia, tulabun, tajirun, tujarun, ya kan? Hajun, hujajun, mudarisun, mudarisuna, dan lain sebagainya yang berakal. Adapun yang sekarang insyaallah di pelajaran ke-16 insyaallah kita akan bahas pelajaran tentang jamak, tapi jamaknya adalah ghairu akil atau tidak berakal. Bagaimana? Insyaallah kita akan lihat. Seperti biasa dimulai dengan sebuah hiwar. Dan di sini hiwarnya cukup singkat antara mudaris dengan Muhammad. Kita akan bacakan dan terjemahkan. Qala al-mudaris, berkata guru, liman hadhil aklamu ya Muhammadu. Liman, milik siapa? Hadhihi isim isyarah, al-aklam jamak dari qalamun. Ya Muhammadu, milik siapa pulpen-pulpen ini? Wahai Muhammad, ya. Maka antum perhatikan di sini isim isyarahnya pakai hadhihi. Ya. Di sini aklam jamak dari qalamun. Padahal qalamun itu muzakkar, kan? Kalau mufrad dia muzakkar qalamun. Tapi ketika jamaknya, kenapa pada sini isim isyarahnya pakai hadhihi? Nah, insyaallah nanti akan bahas, ya. Intinya kalau jamak dia pakai isim isyarah hadhihi. Adapun kenapa, insyaallah nanti kita akan bahas. Qalamun jamaknya aklam. Liman hadil aklamu ya Muhammad, milik siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad? Muhammad menjawab, hiya li ustadu. Hiya li ya ustadu. Dia, itu pulpen-pulpen itu, ya. Tadi isim isyarahnya pakai hadhihi. Di sini kata ganti ternyata juga kata gantinya pakai hiya, muannas juga. Pulpen-pulpen itu atau hiya dia, li milik saya. Ya Ustadz, wahai Ustadz. Kemudian guru kembali berkata, hiya jamilatun jiddan. Dia, yaitu pulpen-pulpen itu, jamilatun jiddan, jamilah. Nah, ya, sifatnya atau di sini khobar, ya. Jadi khobarnya hiya pulpen itu jamilatun khobar, ya. Keadaannya atau khobarnya bagus sekali. Jamilatun jiddan, bagus atau indah sekali, jiddan. Wa hadhil kutubu al-jadidatu, dan buku-buku kutub jamak dari kitab sama seperti muannas juga. Wa hadhil kutubu al-jadidatu, di sini na'at dari kutub juga mu'anas. Isim isyarahnya mu'anas, na'atnya juga mu'anas. Kutubu al-jadidatu, bukan al-jadidu. Kalau kitab, al-kitabu al-jadidu. Tapi kalau kutub, ketika menjadi jamak, dia mu'anas. Wahadil kutubu al-jadidatu, dan buku-buku yang baru ini, ahiyalaka, apakah dia milikmu?
La hiya li Hamidin. Bukan. Dia buku-buku itu kutub li Hamidin, milik Hamid, li Hamidin. Miliknya Hamid. Kemudian guru bertanya kembali, aina dafatirukum? Aina dafatirukum? Dafatir jamak dari daftarun, buku-buku tulis. Kum, kalian. Di mana buku-buku tulis kalian? Ya ikhwanu, wahai saudara-saudaraku. Ya ikhwanu, jamak dari akhun. Ya. Ikhwan, akhun itu ada dua, ikhwatun dan ikhwan. Boleh dipakai ikhwan, boleh ikhwah, terserah. Intinya jamak dari akhun. Di mana buku-buku tulis kalian, wahai saudara-saudara? Kemudian Ali menjawab, hiya huna. Dia di sini kemana? Kembali kepada menunjukkan kepada dafatir. Kata ganti dari dafatir. Dafatir sama juga. Jamak dari daftarun, mu'anas juga. Kutub tadi hiya mu'anas, aklam juga hiya, kutub hiya, dafatir juga hiya. Padahal kalau kita lihat mufradnya, daftarun, kutubun, kitabun, qalamun, semuanya mudzakkar. Tapi ketika jamak disifati muannas. Hiya huna, buku-buku tulis itu di sini. Ala hadal maktabi, di atas meja ini. Nah, meja biasa saja karena maktab mufrad. Dia di sini di atas meja ini. Seperti itu. Jadi percakapannya cukup singkat ya. Jadi seperti itu. Dan kita lihat di sini ada jamak. Jamaknya adalah jamak yang tidak berakal, dari kata-kata yang tidak berakal. Kenapa bisa menjadi muannas? Dari isim isyarahnya, kata gantinya. Khobarnya juga, ketika khobar di muannas. Ketika na'at juga muannas juga. Maka penjelasannya di bawahnya untuk lihat tamarin yang pertama. Di sini ditampilkan perbedaannya dengan yang berakal. Ketika yang berakal, mufrad tunggalnya, hada talibun jadidun huwa min Amerika. Ini siswa baru. Ini siswa yang baru. Dia dari Amerika. Isi misalnya pakai hada biasa. Talibun muzakkar. Hada talibun jadidun. Muzakkar juga. Huwa muzakkar juga min Amerika. Tidak ada yang berubah, sama. Muzakkar. Dan sudah kita pelajari. Jamaknya juga sama. Haulai. Ketika jamak tulab yang menjadi haula. Hada berubah menjadi jamaknya haulai. Talibun menjadi tulabun. Jadidun berubah menjadi jamak jududun. Huwa berubah menjadi hum. Ya. Dan sudah kita bahas kemarin di pelajaran ke-14 kalau salah. Min Amerika. Berubah semua. Ini ketika yang berakal. Ketika talib, siswa. Mufrad. Muzakkar. Jamak. Muzakkar. Ini yang berakal. Bagaimana yang tidak berakal? Yang ini yang kita bahas di pelajaran ke-16 ini. Contohnya di sini pakai kitab. Ketika mufrad maka biasa saja. Hada kitabun jadidun. Ini buku yang baru. Huwa min Amerika. Dia dari Amerika. Buku itu dari Amerika. Muzakkar. Mufrad. Ya. Biasa saja. Tapi ketika jamak, nah ini baru terjadi perubahan. Ketika dia berubah menjadi jamak, kitabun jamaknya kutubun. Maka isim isyarah yang dipakai hadihi. Kutubun. Na'atnya, sifatnya mu'anas juga. Jadidatun. Kata gantinya juga mu'anas pakai hiya. Hiya min Amerika. Jadi terjadi perubahan. Yang awalnya kitabun muzakkar, ketika menjadi jamak dia menjadi mu'annas. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah. Kaidahnya adalah kullu jam'in mu'annas. Kullu jam'in mu'annas. Ya.
semua jamak itu disifati muannas. Semua jamak disifati muannas. Nah, penjelasannya apa yang dimaksud jamak di sini? Yaitu jamak yang jamak ghairu akil. Jamak yang ghairu akil. Apa itu jamak ghairu akil? Jamak dari benda-benda yang tidak berakal, atau termasuk juga di sini hewan, ya, binatang itu juga nanti jamaknya juga disifati muannas. Jadi berbeda dengan yang berakal. Contohnya di sini tadi, ya, talib. Ketika jamak ya muzakkar, jamak. Tapi ketika yang tidak berakal yaitu kitab, yang ghairu akil. Kitabun, ketika kutubun maka hadhihi isim syarahnya. Naatnya muannas, kata ganti juga pakai muannas. Kembali kepada kaidah kullu jam'in muannasun. Setiap jamak yaitu muannas. Dan muannasnya di sini muannas mufrad, ya. Isim syarahnya hadhihi, ya kan? Mufrad. Jadidah mufrad. Hiya mufrad. Muannas mufrad. Jadi penjelasannya di sini. Kaidahnya kullu jam'in muannas, dan jamaknya ini dijelaskan lagi yaitu jamak yang ghairu akil. Karena jamak yang berakal ya berbeda. Jadi jamak ghairu akil. Kemudian muannasnya juga muannas yang mufrad, ya. Muannasnya juga muannas mufrad. Muannas mufrad. Jadi kullu jam'in muannas, jamaknya ghairu akil, muannasnya muannas mufrad. Isim syarahnya hadhihi, sifatnya jadidah, tak marbutah biasa. Kata ganti juga pakai hiya, ya, muannas mufrad. Jadi seperti itu untuk pembahasan di pelajaran ke-16 ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Bila ada yang masih kurang jelas, silakan bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab, ya, insyaallah. Ya, mungkin dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.